Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga hari ini sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan hewan yang ruminansia dan hewan yang non ruminansia. Nah, kembali lagi untuk mengingat kembali pelajaran minggu kemarin, mari kita akan membahas apa aja sih hewan ruminansia dan hewan non ruminansia itu. Nanti kita akan bahas di poin-poin setelah slide ini. Ya, perkenalkan dulu, mungkin kalian sudah mengenal karena minggu kemarin kita sudah kenalan. Nama Muhammad Kamaludin, SPT, biasa dipanggil Pak Kemal. Pak Guru mengajar mata pelajaran dasar-dasar pemeliharaan ternak. Ya, untuk mengefisiensi waktu, marilah kita membahas flashback atau bahasan kembali materi yang terakhir kemarin, yaitu ternak ruminansia dan non ruminansia. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita melihat video bagaimana sih cara proses pencernaan ternak ruminansia dan non ruminansia. Ya, kita akan melihat bagaimana proses pencernaan, sistem pencernaan ruminansia. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang berreproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali memahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Memahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Ya, tadi kita sudah melihat gimana sih proses sistem pencernaan pada ternak ruminansia itu. Ya, kita akan membahas yang pertama adalah sistem proses pencernaan ternak ruminansia itu sendiri ya. Kemarin ada beberapa soal yang Pak Guru kasih, yaitu berbagai macam jenis ternak ruminansia itu apa aja sih? Ada sapi, domba, kerbau, kambing, jerapah, rusa, unta, dan keledai, dan masih banyak ternak-ternak yang lain. Nah, untuk yang ternak non ruminansia itu apa aja sih? Babi, ada unggas, dan kuda. Nah, kita akan membahas kembali dari kilas video yang kita tampilkan tadi, yaitu sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Jadi, pakan yang telah dikunyah masuk ke dalam rumen melalui esofagus dan disimpan sementara di rumen. Lalu, makanan menuju retikulum untuk dicerna, kemudian dikeluarkan kembali ke mulut.
dikunyah kembali dan ditelan lagi ke retikulum. Proses inilah yang disebut dengan memamah biak. Selanjutnya, makanan masuk ke omasum dan terjadi penyerapan air. Lalu, makanan masuk ke abomasum atau yang disebut dengan perut masam dan diteruskan ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari makanan, sedangkan sisa makanan yang tidak diserap dikirim ke usus besar. Setelah mengalami penyerapan air, sisa makanan berupa ampas dikeluarkan melalui anus. Jadi, ini ringkasan video tadi. Kita sudah ngerangkum menjadi rangkuman, biar kalian paham ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyajikan video proses pencernaan ternak non-ruminansia. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses video sistem pencernaan ternak non-ruminansia. Iya, tadi kalian sudah menonton bagaimana sih proses pencernaan ternak non-ruminansia, contohnya pada ternak ayam ya. Nah, mari kita dijelaskan kembali bagaimana sih proses pencernaan ternak non-ruminansia, contohnya pada ternak unggas atau ayam. Ternak non-ruminansia ya. Ini contohnya saluran pencernaan pada ayam. Ada kerongkongan, lidah, esofagus, tembolok, proventriculus, hati, kantung empedu, pankreas, ampela, usus kecil, usus besar, usus 12 jari, cecum, dan kloaka. Bagaimana sih prosesnya? Mari kita membahas. Yang pertama adalah ternak ayam atau ternak non-ruminansia ini mengambil makanan menggunakan paruh ya, kemudian ditelan. Makanan tersebut disimpan di tembolok. Tembolok itu yang mana? Ini adalah tembolok ya, untuk dilunakan dan dicampur dengan getah pencernaan, kemudian digiling dalam empal ya, digiling dalam empal ini. Fungsi utama empedal adalah untuk memperkecil ukuran partikel makanan atau untuk menghancurkan makanan ya, biar menjadi lebih kecil. Lalu makanan tersebut bergerak melalui lekukan usus. Ini ya, lekukan usus. Ya. Lekukan usus. Bahan makanan bergerak melalui usus halus yang dindingnya mengeluarkan getah usus. Usus halus ya. Dan mengeluarkan getah usus. Seperti ini. Itu adalah sistem pencernaan pada ternak non-ruminansia.
Setelah kita membahas sistem pencernaan ternak ruminansia dan non ruminansia, mari kita akan bahas bagaimana sih cara pemeliharaan ternak itu. Tentu kalian sudah tahu kan? Kita harus bersihkan kandang, kita harus kasih makan, kita harus memandikan ternak. Terus kita harus buat kandang yang sejuk, yang ada sirkulasi udaranya. Tentu kalian sudah tahu. Ya, pada poin ini kita akan membahas bagaimana sih cara pemeliharaan ternak tersebut. Yang pertama adalah memberi makanan yang sehat. Tentu selain kita cara pemeliharaan ternak itu yang pertama itu adalah kita harus memberi makan. Sama halnya dengan manusia. Tanpa kita makan, kita maupun hewan ternak kita itu tidak akan tumbuh menjadi lebih sehat dan menjadi lebih besar. Ya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh hewan. Sama halnya dengan manusia dong. Gimana sih kita cara menjaga tubuh hewan biar tetap sehat? Yang pertama itu adalah bisa membersihkan ternak dengan cara memandikan. Menggosok hewan ternak itu ya agar terhindar dari beberapa penyakit. Yang ketiga adalah membuat kandang yang bersih dan nyaman. Tentu dong kita harus membuat kandang yang bersih dan nyaman biar ternak itu tetap sehat, tetap nyaman dia gunakan. Baik dia tempat pakannya, tempat air minumnya, tempat dia tidur, itu kita harus membersihkan secara terus-menerus. Sama halnya dengan manusia. Misalnya rumah kita ini bersih, nyaman, harum, kan kita nyaman tuh apabila kita berada di dalam rumah tersebut. Sama halnya dengan pemeliharaan hewan ternak ini, kandangnya harus bersih, nyaman. Yang keempat adalah bersihkan kandang secara teratur. Jadi kandang ternak tersebut harus dibersihkan minimal 2 kali seminggu. Yaitu dengan cara membersihkan kotoran-kotorannya, sisa pakannya dibuang, disiram dengan air yang mengalir, dan bisa juga menggunakan desinfektan. Nah, menggunakan desinfektan itu ya minimal 1 kali dalam seminggu untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap berbagai macam penyakit. Yang kelima adalah biarkan sinar matahari masuk ke dalam kandang. Jadi kalau kita dalam membuat kandang ternak itu kita harus membuat ventilasi udaranya agar udaranya itu masuk dan sinar mataharinya juga itu masuk ke dalam kandang. Ya, jangan sampai kita membuat kandang itu adalah pengap, gelap, dan sesak. Yang keenam adalah berikan vaksin secara teratur. Jadi hewan-hewan ternak itu harus diberi vaksin biar tubuhnya tuh sehat dan imunnya itu kuat. Ya, diberi vaksin secara teratur. Yang ketujuh adalah kandang dibuat dengan luas yang cukup. Ini maksudnya ini kandang dibuat dengan luas yang cukup ini. Misalnya kita punya kandang 20 ekor. Sedangkan kita buat kandang itu sempit. Itu tidak cukup, tidak efisien. Jadi bagaimana kita harus membuat kandang dengan luas yang cukup? Kita harus perhitungkan jumlah kandang sama luas, jumlah ternak sama luas kandang itu harus sama. Tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas, harus pas dia. Oke? Kita perhitungkan dengan luas kandang dan jumlah ternaknya. Yang kedelapan adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke? Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi setiap bulan ataupun setiap minggu itu kesehatan itu harus dicek ya, apakah ternak ini sehat atau sakit. Jadi kalau misalnya sakit, kita secara otomatis kita harus memberikan makanan yang sehat, membersihkan kandang secara teratur. Ya, itu cara pemeliharaan ternak. Dan yang kedua adalah macam-macam hewan ternak. Apa aja sih macam-macam hewan ternak tersebut? Tentu kalian sudah tahu dong.
Nah, adapun jenis ternak yaitu sapi, ada kerbau, sapi perah, domba, kambing, kelinci, ayam, itik, mentok, puyuh, belut, dan ternak lebah madu, dan masih banyak ternak-ternak lainnya. Nah, seperti para gambar ini mengenal hewan ternak. Ada sapi, kuda, ada kambing ya. Nah, biar lebih mengenal apa aja sih hewan-hewan ternak itu dan apa aja sih manfaat dari hewan tersebut, apakah bulunya kah, apakah daging atau sebagai alat transportasi, mari kita lihat cuplikan video tersebut. Mari kita lihat hewan ternak dan manfaatnya apa aja sih. Check it out. Halo, Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar tentang hewan ternak dan manfaatnya. Sebelum menuju ke pelajaran, Miss akan menjelaskan apa sih hewan ternak itu. Get ready, dengarkan baik-baik ya. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakkan dan dipelihara untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan berupa daging, telur, susu, dan lain-lain, serta juga digunakan untuk bahan industri makanan. Oke, yang pertama, sapi. Dari sapi kita akan memperoleh susu dan daging. Yang kedua, ayam betina, telur dan daging. Kambing, susu dan daging. Selanjutnya, domba, kita akan memperoleh bulu dan daging. Dan kuda, kita bisa tunggangi dan juga sebagai alat transportasi. Angsa, kita akan memperoleh telur dan daging. Keledai, kita bisa tunggangi dan juga bisa sebagai alat transportasi. Bebek, kita akan memperoleh telur dan daging. Ayam jantan, kita akan memperoleh bulu dan juga. Oke, tadi sudah melihat bagaimana sih cara berternak atau apa aja sih hewan ternak dan manfaatnya. Kita sudah melihat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya. Yang ketiga adalah manajemen pemeliharaan ternak. Ya, manajemen pemeliharaan ternak diperkenalkan sebagai upaya untuk dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemilik ternak. Dalam manajemen pemeliharaan ternak dipelajari antara lain adalah seleksi bibit, pakan, kandang, sistem perkawinan, kesehatan hewan, dan tata laksana pemeliharaan dan pemasaran. Jadi kita akan bertemu lagi untuk minggu depan bagaimana sih cara memberikan pakan kepada ternak, jenis-jenis kandangnya, dan tata cara pemeliharaan ternak tersebut. Nah, tadi sudah kita jelaskan apa aja sih hewan ternak itu. Nah, seperti pada gambar, seperti pada ilustrasi gambar di atas ini, yaitu ada kuda, ya, ada domba, ada kambing, ada sapi, kelinci, bebek, ikan, kalkun, ayam, dan lain-lainnya. Ya, seperti gambar di atas ya. Ya, mungkin sekian dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila anak-anak ingin bertanya, silakan dijawab aja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.